Hai, selamat malam. Selamat datang kembali di Podcast with Benefit, sebuah podcast yang membahas serba-serbi hubungan manusia dalam berpasangan, mulai dari yang menyenangkan tapi bisa juga yang memilukan. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngebahas cinta monyet zaman SMA. Jadi sebelumnya gue kedatangan tamu, boleh diperkenalkan dulu nih. Ada siapa di sebelah gue? Ahmad Smith, umur juga ya? Enggak harus sih. Dia Ahmad Smith. Gua Don. Don lu down. Lu jadi bosnya gua? Yo. Bos semua manusia. Oke. Jadi gue mau tahu dong cerita-cerita kalian, cinta monyet kah apa cinta beneran di zaman sekolah, zaman SMA? Kan masih kayak bego-bego gitu nggak? Apa gue aja kali ya yang bego? Siapa yang bego? Nggak ada. Semuanya pintar. Lu jadi ngatain orang yang jatuh cinta di SMA bego? Enggak gitu juga. Ya, maksudnya? Ya udah, boleh dilanjutkan dulu. Gimana nih? Gue bego. Gue nggak ada kata bego sini ya. Tapi lucu mungkin pacarannya pas gue nembak dia kali ya. Kenapa tuh pas Iya, nembak gue emang nembak. gimana? Jadi gue pertama kali pacaran tuh pertama kali pas di SMA ya, kelas 1. Tuh di SMA. Gue deketin cewek ini selama 4 bulan. Sebulan gue deketin, gue pengen nembak, tiba-tiba dia ada status. Itu zamannya BBM, ya kan? Tiba-tiba ada status, gue bilang anjing kalah. Gue tungguin lagi. Dia single, gue pengen nembak, ada status lagi. Sampai akhirnya gue bilang, nggak mungkin sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali jangan panggil gue namanya Smith. Ya karena nama gue dua Ahmad. Oh iya. Iya dong. Kan dua nama gue. Udah, gue deketin dia, gue ajak ketemuan, gue tembak. Lagi hujan-hujan gue tembak. Lu bayangin dia lagi Tembaknya sambil menggigit. hujan-hujanan nggak? Iya. Sambil hujan-hujanan. Oh iya. Depan rumahnya gue hujan-hujanan. Ya dulu gue kan motor pak, ya kan hujan-hujanan. Gue tembak. Bagus, diterima. Tapi pacaran cuman 2 minggu. Kok bisa? Ya karena gue deketin cewek lagi terus nembak lagi yang lain. Pemain emang gila. Terus gimana tuh? Iya, jadi gue nembak. Nah, udah 2 minggu nih. 2 minggu gue jadian. Di hari ke-9 emang gue sebelumnya itu emang gue lagi ngechat cewek lain yang di sekolah gue. Itu beda Warna sekolah. Apa? Warna apa? Warna apanya apa nih? Nggak nyambung, oke. Oh nyeplak mungkin maksud dia. Lu delaynya lama bos. Iya. Mohon maaf Lanjut. dia pakai baju hitam nggak nyeplak. Gue jawab lagi. Kagak ada kali, bukan nyeplak. Iya mungkin ya. Oke. Udah disiapin dia ketemu gue. Emang ada yang nonjol. Apanya Gigi nih? tapi. Iya. Lanjut. Jadi sebelum gue nembak dia memang gue lagi deketin cewek yang di sekolah gue kan ada. Udah sampai akhirnya jalan di 2 minggu. Nah di hari ke-8 gue jadian, gue nganterin dia pulang nih cewek nih yang di SMA gue nih ya kan, gue anterin pulang. Terus dia doi bilang, nih lu nganterin gue pulang, cewek lu marah gak? Nih cewek gue yang beda sekolah ya. Terus kata dia, gue bilang dong, memang ada status sih gue, tapi ventisei itu artinya bahasa Itali artinya 26. Nah, terus gue gue bilang dong, oh itu bukan status tanggal atau nama dia kok, itu tentang family gue aja di SMP, gue bilang kan bahasa Itali. Oh gitu. Sampai akhirnya di hari ke-12 gue tembak cewek ini pak. Gue tembak diterima, yang baru gue jadian itu 2 minggu itu. Yang gue ngejarnya 4 bulan lebih lama ya. Ya udah, gue skip aja. Gue putusin gitu aja. Pemain dasar. Ya, juga SMA. Otak masih di mana? Cewek doang. Oke, kirain di yang lain tuh. Oke. Beheyong. Ini Don cry, don't be shy. Ya ceritanya gimana nih, cinta monyet, cinta beneran? Ini SMA ya? Iya. Ya menurut gue sih nggak menarik sih cerita cinta SMA gue. Kenapa tuh nggak menarik ya? Satu orang doang. Oh, emang pacaran udah berapa lama?
Hitungnya dari 2009 gue SMP kelas 3 berarti. Oke, lama ya. Lama lah. Berapa? Lama Berarti lah. 11 tahun. Itu cinta beneran apa gimana nih selama 11 tahun nih? Nggak tahu. Gak tahu. Dia yang punya hubungan, dia yang nggak tahu. Problemnya saat itu zaman SMP gue mengikuti tren, yaitu tren pacaran. Ya udah gue ikutin, teman-teman gue pada pacaran, gue juga pacaran. Jadi gue memutuskan sama teman-teman gue untuk bikin tanggal nembak seseorang. Oh, janjian beberapa orang. 4 atau 5 gue agak lupa Oh, sih. barengan dia semua. Tanggal 23 bulan 4 9. Menurut kita tuh tanggal cantik lah. 23 4 9. Kayak nomor simpati. Iya kali ya. Iya, nomor cantik, Pak. Iya bener. Gue ini sih friend anjing. Terus. Ya udah pacaran dan ya udah bertahan sampai sekarang. Tapi gue juga punya temen sebenarnya. Sama salah satu dari berempat itu yang sekarang udah nikah. Oh, wow, gila. Emang selamanya judi nggak itu melulu tentang kekalahan ya? Kenapa Dia ngomong judi jadi lu? ngomongin- Oh, Dia iya judi bener. tentang Enggak juga sih. Enggak. enggak juga. Enggak juga. Emang lu beneran sayang sama dia berarti? Berjalan waktu mungkin. Awalnya enggak kan? Awalnya ya bocah bro, Iya, iya. SMP. Iya sih. Judian. Tapi yang kayak selama 11 tahun itu tuh akhirnya kayak yang pacaran beneran gitu loh. Maksud bukan pacaran, ya emang pacaran beneran gitu. Tapi yang akhirnya tuh kayak oh ya udah. Ya udah apa nih? yang akhirnya ya jadi yang ya kan ya SMP gitu, ngerti apa sih tentang cinta-cintaan. Akhirnya kayak ya hubungannya yang jauh lebih deep lah gitu Jadi lah. sebenarnya backgroundnya gue bodo amat lah soal hubungan dan sebagainya. Terus dia pihak cewek si pasangan gue dia cukup menseriusi dalam hal apapun, termasuk hubungan. Karena backgroundnya dia dalam hubungan tuh cukup panjang lah sebelum akhirnya ketemu sama gue. Karena dia dari SD tuh udah pacaran. Oke. Dan cukup romantisme lah. Romantisme dalam berhubungan sebelumnya pas kecil. Jadi menurut gue dia emang udah dewasa sebelum waktunya di awal. Mungkin terpengaruh dari lingkungan dia, dari kakak-kakak dia. Dia kan kebetulan anak terakhir kan. Yang lainnya kakaknya udah jaraknya cukup jauh. Jadi mungkin dia melihat itu. Oke. Nah, terus perjalanan waktu ya emang nggak asik sih awalnya. Terlalu banyak hal yang diminta. Dan guenya bodo amat. Masih enjoy sama temen ya? Iyalah zaman segitu. Iyalah. Udah memikirkan apapun lah. Ayo di zaman SMA-nya, lu nemuin lu titik bener-bener pacaran pas kapan? Gue mungkin baru berasa gue pacaran tuh kuliah kayaknya. Apa yang kenapa akhirnya kayak itu lo baru merasa ya beneran ngerasain pacarannya? Mungkin gitu? gue punya satu pemikiran dari dulu, pasangan tuh bikin kita goblok. Oke. Ya lu buang-buang waktu demi memuaskan hasrat lu, entah itu secara nafsu, birahi atau pemikiran iya, atau betul. hati. Terlalu buang energi lah, mending gue main sama temen, mabok, ngapain gitu, main bola atau apa dulu ya. Mending gue melakukan hal itu dulu. Jadi ada fase tuh dimana gue SMP SMA tuh gue bener-bener nggak tahu kalau gue tuh punya pacar. Gue makanya gue bilang gue baru menyadari saat gue ketemu di titik kuliah, dimana teman-teman gue secara perlahan ada yang kan pas kuliah ada yang kuliahnya di Luar Semarang kota, lah, di iya. Malang, di mana Mulai terkikis lah temen ya lu. mulai jauh lah secara jarak. Ya udah gue menemukan oh ternyata dia nih teman ngobrol gue, karena menurut gue pacaran tuh bukan problem, bukan pacaran sih, lu berpasangan entah itu teman atau pacar ya, bukan masalah secara birahi atau kesenangan aja, tapi lu ada teman ngobrol, teman sharing, Komunikasi sih awalnya. pertukar pikiran. Gue sama dia tuh juga dunia gue beda lah sama dia.
Dia lebih di dunia mainstream, misalkan dia aktif di sosial media. Sebenarnya kan gue Facebook aja nggak punya gitu kan. Gue nggak mainan sosial media. Karena emang udah Facebook nggak ada yang punya, IG lu pasti punya dong. IG punya tapi gue nggak ada foto. Oh, yang nggak aktif ya? Nggak aktif, gue nggak ada foto gue pun nggak ada di IG. Tapi itu tuh udah selama itu apa tips dan trik dari lo untuk menjalani pacaran yang lama tuh gimana ya? Apa ya? Jangan sotoy sih. Sotoy dalam? Maksudnya lu jangan tahu tentang pasangan lu itu. Segini deh, gue selama ini nggak pernah ngecek HP-nya dia. Kalau emang bukan dia yang minta, maksudnya tolong chatin ini dong. Nanti ketemu jam segini baru gue megang HP dia. Dan gue sampai sekarang juga nggak pernah ngecek secara langsung chat dia tuh chattingan sama siapa aja sih. Terus secara IG gue juga jarang ngeliat dia. Maksud gue jarang buka IG gitu loh. Jadi aktivitas apapun yang ada di dia juga gue juga sebenarnya nggak tahu kalau dia nggak cerita. Jadi bisa aja dia mau bersama siapapun, gue juga nggak bakal tahu. Lebih juga ke kasih kepercayaan lah ya. Nih kita minum dulu kali ya, asik. Aus gak sih kalian semua? Nih ya. Iya. Aduh, enak sini ya Butuh kan duit. biar aus. Butuh duit. Semua kita butuh duit di sini. Ini kopi apa nih kalau boleh tahu? Ini kopi Sasama namanya, kopi susu mase. Kalau gue mau beli, musik mana? Boleh, bisa di Instagramnya langsung, Sasama Jakarta, JKT. Iya benar. Boleh. Lupa. Oke. Gue cobain nih ya. Boleh, cobain biar nggak aus lo Nim semua. ulut ya. Biar nggak asem. Apa nih? Kayak kopi ya rasanya. Iya benar. Kayak kopi, Pak. bener. Kirain gue teh lu. Kopi. Iya sih. Gue kira air BKT. Kalau cerita gue tentang cinta di SMA, ada nggak ya? Gue pacaran zaman SMA sekali doang sih, itu juga bertahan cuma 2 minggu. Tapi sama dia berarti. Hah? Enggak. 2 minggu tuh jadi. Enggak, beda. Dia nembak gue. Dan itu gue pacaran sama temen SMP gue sih, yang memang ya lumayan deket. Tapi ternyata setelah menjalani pacaran tidak bisa saya pacaran dengan dia ternyata. Kayak ya udah. Tapi ada Matanya di pantat ya. gimana tuh? Tapi ya ada ceritanya sedikit sih di zaman SMA. Kalau gue lebih nggak tahu sih cinta monyet kah atau cinta beneran kah? Atau memang lu yang belum siap? Nggak Tapi tahu. gue agak nggak ngerti sih dengan konsep cinta monyet tuh. Gimana sih maksudnya Iya. cinta monyet tuh? Cinta Mungkin monyet. lebih yang Kenapa harus monyet gitu? karena monyet Oh bisa iya. berpasangan Gua dengan tahu. apa? Cinta monyet. Kenapa? Itu diambil dari topeng monyet, bos. Hah? Basicnya cewek itu kan suka sesuatu hal yang dipaksakan. Masa Iya sih? kan? Iya. Dengan adanya aturan-aturan baru, cewek itu menurut gue paling ribet di fase-fase apalagi SMA. Karena dia takut, karena dia belum punya kepercayaan sama cowoknya, makanya dia selalu ngehandle cowoknya. Lu pikir deh, kamu tuh jangan nongkrong mulu, Mit. Kamu tuh jangan ini, kamu tuh jangan itu, jangan ini. Kenapa dibilang monyet? Mungkin karena dia megang kendali di gua kali. Lu inget dong Berarti lu yang topeng monyet dong. Berapa? Nah iya, dia berusaha bikin gue monyet, tapi sayangnya gue singa. Berarti gue di sini ya semisal gitu, gue di sini sebagai abang-abangnya dong, lu monyet ya. Tinggal gue ayo gitu dong. Ya itu kan yang 2 minggunya. Iya, Itu iya, 2 minggu lu, tapi sayangnya gue singa. Gitu. Singa nggak bisa dipegang dan Raja dikendalikan. tapi. Iya. Raja nggak? Apa? Raja. Iya iyalah. Ya, anjing. Ini gila lu ya. Yang tadi Celutukannya tuh iya tapi delay semua, Pak. iya benar. Oke lanjut. Dibilang cinta monyet nggak tahu sih. Tapi gue baru sadar akan perasaan gue sama nih orang ya pas udah kuliah juga sih. Akhirnya menyadari oh gue emang pakai perasaan sama nih orang. Karena sebelumnya emang basicnya sahabatan. Terus dengan segala perlakuannya, apalah segala macam, even dia tuh pernah berucap di depan ceweknya gitu ya. Jadi ceritanya ceweknya sama temen gue kayak mau ke ATM gitu. Lagi jalan nih kita semua.
Terus ceweknya bilang mau ke ATM dulu ya. Iya ya udah sana. Gue sama pacar gue yang ini dulu ya sambil nunjuk ke gue. Terus gue kayak di situ akhirnya gue menyadari anjing. Gue pakai perasaan monyet ternyata Ada pas sama Mungkin dari itu orang. jadi cinta monyet. Oh iya. Perasaan monyet. Iya benar. Iya, bisa juga iya tuh. sih. Tapi nggak tahu sih. Ya benar sih pakai perasaan beneran. Tulus ternyata perasaan Tapi gue jadian? sama ini. Enggak. Sedih ya. Ketawa lagi gue. Ya lu bener-bener monyet. Ini yang tadi yang 2 minggu itu. Enggak beda orang. Gua, Ini yang lu bilang pas kuliah itu. ya emang ya baru menyadarinya mungkin setelah gue lebih ya dewasa lagi kali ya, karena kan gue juga kuliah waktu itu di Bandung, terus satu kota lah ceritanya sama nih orang, terus juga sering jalan bareng, akhirnya baru sadar tuh di situ sih. Tapi cinta lu nggak tersampaikan ya? Akhirnya tersampaikan karena gue yang akhirnya menceritakan. Terus dia menceritakan. Dia bilang apa pas lu tembak? Enggak ditembak, gue hanya menyampaikan. Pendiam dia. Gue hanya menyampaikan perasaan gue. Gue tidak menuntut ada rasa yang sama. Timbal balik. Iya, Timbal timbal baliknya tuh gue nggak butuh itu gitu loh. Tapi kan pasti ya cowok tuh akan menjawab gitu, tidak atau iya. Nah, dia menjawab apa? Gak dijawab. Mungkin cinta yang terlalu besar sampai dia nggak bisa berkata-kata. Mungkin positifnya. Dia Kalau mungkin mintanya pilihan ganda, lu kasih esai. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. 11 tahun menurut gue pacaran tuh lama banget nyet. Itu tuh Gitu ya? muak gua lama-lama pasti. Gua nggak tahu sih. ya maksudnya apa yang ya selama itu tuh kalian tuh berarti kan ada banyak kecocokan tapi sering cekcok juga gitu nggak? Sering lah. Gua sama dia tadi gue bilang dunia gue beda banget sama dia. Ibaratnya dia nontonnya dengerinnya misalkan Niji. Gue dengerinnya pakai Seringai. Ini secara bukan berarti gue nonton Seringai juga ya. Secara itu aja pembanding. Iya. Tapi sering pernah putus nyambung gitu nggak? Selama Nah, 11 tahun itu putus nyambung nggak? Gue orang yang memiliki bukan komitmen, gue memiliki prinsip di awal. Nggak tau, gue mungkin terbentuk dari keluarga yang punya selalu ngajarin prinsip. Jadi gue lumayan menjatuhkan diri gue harus punya prinsip di awal. Jadi gue bilang ke dia, kalau udah putus nggak ada kata balik. Jadi gue selama ini nggak ada putus nyambung itu. Ya, gue setuju dengan itu karena bagi gue dan dia mengiyakan hal itu juga. Jadi nggak sedikit dengan kata putus nih. Nah, Itu tuh yang paling jadi enggak hati, banget. menurut gua balik lagi sih yang tadi gua bilang, lu jangan pernah sotoy lah. Jangan pernah sotoy sama pasangan lu. Bukan pasangan lu aja, semua orang deh. Karena semua orang pasti punya alasan kan. Mau itu perbuatan yang ngehe Yang juga. bisa lu terima atau tidak ya. Bukan masalah terima atau enggak sih, tapi misalkan nih, dia melakukan hal yang gua nggak suka. Gue punya beberapa rules sih. Kayak yang penting tuh lu pas makan sama gua jangan megang HP, dan gua lagi sama gua jangan pernah megang HP deh. Waktu sama gua, waktu sama lu. Lebih ke Jangan pernah kualitinya ganggu. ya, Iya, kalau udah bareng gitu Karena ya. menurut gua konsep, nggak tahu sih, gua punya ketakutan sedikit terhadap sosial media itu sendiri, makanya gua sampai sekarang nggak punya sosial media kan. Karena nggak ada hal-hal yang nggak perlu lu kasih tahu lah di sosial media. Makanya di sosial media gue juga nggak ada fotonya dia. Tapi ya kalau menurut dia hal itu wajar ya nggak apa-apa. Maksud gue nggak perlu dipaksakan juga kita bersependapat. Yang penting ya itu sih, lu jangan pernah main HP saat gue lagi makan sama lu, atau saat gue lagi jalan sama lu nih nyetir deh. Gue berasa jadi Kang ojek atau nggak Kang Grab. Iya. Gue lagi nyupir gitu kan, dia main HP sendirian, itu hal yang gue hindari sih. Mungkin nggak apa-apa sih kalau dia minta izin, boleh nggak main HP, mau hal yang penting nih, ya udah nggak apa-apa. Tapi
pernah ada yang kayak selingkuh gitu-gitu nggak sama 11 tahun? Woi, lu 11 tahun sama orangnya itu aja, satu orang ini doang gitu loh. Pernah ada kayak lo punya perasaan lain kah dengan orang atau sebaliknya dianya gitu? Itu lagi maksud gue nggak punya hasrat begitu dalam di hidup gue nggak punya hasrat dalam hal wanita. Bukan berarti gue homo itu kan yang tadi gue bilang. Bukan berarti gue homo, tapi menurut gue nggak punya hasrat lah untuk mencari-cari wanita, buang-buang waktu. Banyak hal yang lebih menyenangkan untuk gue buang waktunya. Jadi ya banyak lah, kalau lu tanya banyak yang lebih cantik daripada dia, ya banyak pasti yang lebih seksi banyak. Tapi kalau lu tanya kenapa lu ke dia, nggak tahu kenapa juga, mungkin karena udah nyaman. Makanya kalau ada istilah, bisa mungkin cinta pada pandangan pertama mungkin cinta, tapi menurut gue hasrat dan cinta tuh agak beda tipis mungkin ya. Iya betul. Hasrat tuh ya udah lu hasrat gitu. Dibawanya ke arah yang aneh. Iya, karena pengalaman gue banyak lah mengagumi banyak perempuan. Pas gue ngobrol, hasrat gue jadi turun. Karena komunikasi yang paling penting. Nah itu, yang penting enak diajak ngobrol aja lah. Iya. Menurut lo harus punya dalam berhubungan tuh lo harus seperti apa untuk bisa stay lama gitu? Nggak ada sih, jalanin aja. Iya benar Jalanin juga sih aja. kalau ya dijalanin, dan ya sebenarnya balik lagi ke komunikasi sih yang penting. Kalau komunikasi lo dari awal udah nggak berjalan dengan baik, ya itu akan jadi bumerang tersendiri nggak sih untuk hubungannya gitu kan? Apalagi kan lu hidup sama dia, kalau emang lu punya hal yang kata serius ya nih sama dia, lu sama dia selamanya. Kalau komunikasi ya udah jelek, mau apa lagi yang lu harapin? Toh di usia lu 60-70 udah nggak bisa ngewe. Iya kan? Lu cuma bisa ngobrolin masa lalu lu. Iya benar. Ingat gak kita di sini pernah ngewe? Padahal udah 60 nih, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain, di stroke satu, ya kan? Cuma bacot. Iya benar. Dan kalau lu bilang gue cocok banget nih sama nih orang dalam hal misalkan kesukaan gue sama, dunia gue sama, tapi menurut gue jadi nggak ada obrolan lagi kalau semuanya serba sama. Iya, karena pembedaan tuh yang menjadi lu makin erat sih. Iya. Bagi gue Iya sih. sih, benar. Tapi gue ada cerita lucu nih. Apa? Lu tahu yang pas 12 yang 2 minggu itu gue putusin gimana? Pertama dia yang mutusin gue nih. Di hari itu dia ngomongnya. Dia nangis. Gue orangnya yang kayak nggak mau ngeladenin cewek nangis, karena bagi gue punya trauma sendiri buat cewek nangis ya. Yaitu ortu gue, nyokap gue. Nah, gue lebih kayak kalem kan. Oke, nangis. Nah posisinya gue juga lagi deketin cewek lain kan. Dia putusin gue nih. Mit, kita kayaknya selesai deh. Gue tipe orang yang gak suka banget diputusin. Apalagi gue tahu gue gak sayang dia. Tiba-tiba gue bilang sama dia, yakin kamu mau putusin aku? Terus kata dia, yakin. Gue kasih waktu dia. Kenapa gue kasih waktu? Karena gue tahu cewek itu lebih ke perasaan. Ketika dia sayang, dia akan berjuang dan akan ngorbanin apapun. Gue kasih waktu 5 menit, dia diem, gue diem, dia nangis doang. Terus tiba-tiba gue bilang sama dia, ini saat yang paling tepat buat lu tarik omongan lu. Buat kata putus itu ya, lu tarik kata putus lu. Terus dia bilang, enggak mau ditarik. Gue secara mental gue jatuh, karena basicnya gue nggak bisa diputusin. Tapi gue yakin gue bisa nih, gue dapet celahnya nih. Sampai akhirnya gue deketin bibir gue ke kupingnya, terus gue bilang, tarik omongan kamu. Sampai akhirnya dia bilang, oke, aku tarik omongan aku. Terus gue dengan senyum bengis ya, gue bilang mampus nih. Terus gue bilang sama dia, kamu sayang kan sama aku? Iya aku sayang. Kita masih jadian? Masih. Gue ngobrol santai, nggak sampai 5 menit gue mau pulang, gue pakai jaket gue minum tuh teh sosro yang nyokapnya beliin. Habis itu gue bilang di kupingnya, sekarang aku yang mau minta putus. Dan kalau kamu mau nanya apapun, aku jawabannya, aku tetap yakin. Dan saat itu gue putusin dia di rumahnya dia. Setelah dia putusin gue. Karena bagi gue dulu prinsip gue adalah, lu boleh hina gue gimana pun ceritanya, tapi jangan serang pribadi gue atau bikin gue jatuh secara mental. Karena gue menjunjung tinggi gengsi gue dan ego gue. Jadi di saat dia putusin gue yakin di saat itu juga gue mesti balikin keadaan untuk gue yang mutusin dia.
Jadi gue putusin. Terus dia nangis-nangis, kenapa kamu tadi kan aku udah balikan, kenapa kamu putusin aku? Dalam hati gue, tai orang gue ada yang lebih cakep daripada lu. Jadi saat ini lu diem dan lu nikmatin putusnya gue terhadap lu aja. Karena bagi gue gini nih. Mendasar brengsek aja sih lu. Enggak, bagi gue gini, gue tuh tipe kalau orang yang ngomong putus cuma sekali. Dan gue yakin ini tuh putus dan gue gak mau lagi sama dia. Dan gue paling ngehindarin banget untuk cewek setiap ada masalah kata putus. Karena bagi gue ngelakuin gue bilang gue sayang sama lu itu hal yang paling sulit. Karena ya kita tahu SMA kita main-main mulu kan ke temen. Ya waktu ke lu aja gue mesti gue pepetin banget nih. Bukan gue, kiblat gue tuh untuk waktu bukan ke lu tapi ke temen gue. Ka'bah bro. Nah bener. Tadi kadang kemana? Tadi ya kadang ke agama. Gue orang Arab, gue yang iya bener, Ka'bah kita sholat. Oke, lanjutin. Iya, sampai akhirnya gue putusin dia, ya udah. Dia nangis, ya gue tinggal pulang aja. Karena bagi gue nggak bisa ngadepin cewek nangis. Ya udah. Lu tahu kan 4 hari sebelum gue putusin dia berarti gue udah jadi nama cewek lain. Ya udah dengan leluasa lah gue sebut status gue nama cewek yang baru ini. Emang pemain. Bukan sulit. Pemain. Terus apa? Gue selalu bilang hidup cuma sekali, masa lu nggak mau dapetin orang yang lu sayang? Iya kan? Bisa. Berarti lu bego kalau lu nggak mau. Kayak lu aja gini. Pada logikanya, kalau lu nembak cowok nih ya, pasti kan orang akan mikir, anjing nih cewek harga diri kemana? Tapi gue setuju dengan lu. Karena apa? Lu nggak mau terlihat munafik. Lu bener-bener berprinsip kalau gue sayang gue mesti ngasih tahu perasaan gue, terlepas lu mau balik sayang atau enggak masalah. Jadi gak sih lebih jadi lebih bebas aja lah dalam hal hati. Iya benar sih. Ya mengungkapkan sebenarnya mengungkapkan apa yang lo rasain itu kan. Iya betul, tidak ada yang salah kan hal itu. Ya udah, berarti kan gue bener dong. Bener. Jadi bagi anda, goblok. Nah, goblok. Karena ada yang salah dengan kegoblokan. Iya, nggak ada yang salah dengan kegoblokan. Ya, gue dikatain goblok. Nggak ada yang salah dengan kegoblokan. Bener. Ya tinggal lo menyikapinya aja kegoblokannya gimana kan. Ya bangga lagi goblok. Anjing, brengsek kalian semua. Lo udah ada menuju ke hal yang serius nggak dengan pasangan lo ini sekarang? Ya, mungkin iya. Maksud gue gini, ya balik lagi gue dari awal kan berpikir pasangan tuh membawa kebodohan lah, kegoblokan. Apalagi kalau lu udah sampai menjalin sebuah rumah tangga. Lu akan terkikis banyak lah pemikiran. Lu mikirin apa, mikirin itu. Makanya lu jadi goblok. Segoblok-goblok kayak manusia tuh lu pas udah menikah. Tapi ya balik lagi ke kompromi kan. Gua hidup dengan orang lain, nggak bisa dengan pemikiran gue sendiri. Jadi gue nggak bisa kan menikahi pemikiran gue sendiri. Coli doang gitu kan, nggak mungkin kan. Gimana mau dapat anak? Coli lu pepetin aja. Asal jangan 3 detik. Ya, makanya kompromi itu yang muncul dari ngobrol, komunikasi. Dia punya target menikah usia segini. Gue nggak punya target apapun dalam hal menikah. Kalau lu tanya gue pengen menikah kapan, mungkin umur 50, 60. Tapi ya balik lagi, karena pasangan lu punya target, kenapa nggak lu coba dulu kita berkompromi? Tapi udah menemukan kompromi, ya udah yuk kita jalan aja lah, nggak apa-apa lanjut. Kalau mau hubungan serius lebih serius ya udah. Tapi jadi, dari pasangan ada sih obrolan ke situ dan mungkin akan terwujud. Ya tapi berarti dari pasangan lo saat ini kalian udah ngejalanin kan lama gitu loh. Udah ada tuntutan gak sih dari pihak? Oh banyak lah. Kakak gue anak terakhir juga. Mereka semua udah pada menikah. Dia juga anak terakhir udah pada menikah semua, ya pastilah. Namanya di usia segini kan menuju kepala 3. Kita ngomongin budaya deh di Indonesia. Iya. Lu sekolah, lulus kuliah, menikah, punya anak, mati lu nggak tenang. Iya sih bener. Iya betul. Anjir. Iya betul. Iya. Gue sih pengennya bodo amat, tapi balik lagi ini namanya lu hidup dengan orang lain, lu harus berkompromi lah. Dan yang pasti jangan sampai lu terpaksa sih buat ngambil hal itu. Iya. Itu sih yang paling penting. Nah, gue sebenarnya punya pemikiran yang tadi lu bilang kalau lu udah sayang atau cinta berkorban, menurut gue
Kalau udah cinta dan sayang udah nggak ada lagi namanya pengorbanan menurut gue. Karena udah dua belah pihak ya. Iyalah, nggak ada yang lagi yang lu korbanin. Gue korban harta, korban nyawa, korban tenaga. Tapi kalau lu udah sayang dalam tanda kutip atau cinta, tak apalah itu namanya, itu bukan pengorbanan lagi menurut gue. Itu emang udah secara sukarela. Dan Malah yang mesti diperhitungkan ketika dia bilang berkorban, berarti dia nggak ikhlas. nah, problemnya itu. Ya kan? Kalau emang lu beneran sayang, lu nggak akan di situ. Ya karena lu akan ikhlas aja dengan apa yang lu kasih. Iya sih, Lu nggak ngerti kan pacaran dulu. Yes, ya udahlah ya, nggak usah ngebahas gue, kan kita di sini lagi ngebahas kalian berdua nih anjing. Ya tapi kan lu juga mesti cerita dong. Ya, tadi Kamu kan nganjing-nganjingin saya pulang gitu. ya silakan. Oke. Iya. Jangan dong. Nah, gue butuh sih tips and trick dari kalian ngejalanin hubungan dan yang akan untuk berujungnya yang serius sih. Gue butuh banget sih. Mungkin nih Don pecintaan. Dom. Dominic. Ini ngomongin apa nih tips and trick? Iya. Ya udah yang tadi gue bilang jalanin aja. Jangan pernah sotoy lah. Jangan pernah sotoy sama pasangan lo. Kalau pasangan lo ada sesuatu ya lu tanya. Kenapa ada hal yang nggak lu suka dari pasangan lo? Ya lu tanya. Nggak wajar apapun itu alasannya dia, ya udah lu terima aja lah. Misalkan Pasrahan nih anaknya. ya dia juga kuat sih menghadapi gua itu. Oh, iya. Cukup kuat juga. Lama loh. Misalkan gua melihat dia sama cowok jalan nih, gua nggak pernah sih memiliki pengalaman itu. Yang dia nggak izin, selama ini sih dia izin aja. Dia jalan sama cowok. Terus besoknya gue tau dari orang lain, gue tanya, lu kenapa jalan sama dia? Ya gue lagi nyari kucing misalkan. Lah lu kan nggak suka kucing, iya bla bla bla. Maksud gue alasannya kan nggak jelas gitu kan. Ya udah lu terima aja lah masalah lu, masalah itu rasional atau enggak, bukan hal yang untuk dipertanyakan, tapi diskusi aja jadinya. Terus pemecahan masalahnya itu apa? Kalau kayak gini tuh lebih enaknya akan gimana? Jadi lu bukan satu pihak. Gue nggak mau gini, gue nggak mau itu, tapi lu sendirinya masih brengsek, jangan brengsek deh, kalau kasar ya, ngentot. Itu kasar banget. Ya, Itu biasanya bapak ronde. Sampai nanya ronde. Nah, kalau dari lo nih untuk menjalani hubungan yang ya untuk yang kedepannya ya. Tapi Apa? menurut gue tuh hal penting sih. Lu setidaknya kalau berdua coba manfaatin berdua lah, nggak usah megang HP. Oh iya. Menurut gue Quality itu ya. Quality sih. Dan itu sebenarnya yang dibutuhkan untuk kayak kedepannya. Ya benar, saat lo tua ya udah nggak bisa ngentot lagi. Cuman bacot. Iya bener. Bacot. Nah dari lo gimana? Gue sekarang udah punya cewek sih dan gue udah punya arah gitu ya, alhamdulillahnya. Bagi gue gini sih nih ya, ini tentang siapa yang datang sih. Kalau memang dia yang bener lu sayang dan dia yang menjadi orang di masa depan lu nanti untuk berbagi kisah, lu secara alami akan ngasih sesuatu hal yang memang secara nggak sadar yang terbaik untuk lu berdua. Ngerti gak sih kayak lu misalnya nih sayang sama orang yang bener-bener tulus ya, lu akan ngerasa apapun yang lu kasih, apapun yang lu lakuin, apapun yang lu pertanyain, itu lu tandainnya dengan sebuah keikhlasan, ngerti gak sih? Dengan dia mau jawab apapun, balik lagi ke dia. Gue setuju dengan dia. Mau alasannya itu rasional atau tidak, ya lu akan menerima dia. Ya yang pentingnya dia nggak ngeleweng atau kemana-mana kan. Percaya paling penting. Ketika lu udah ada kata percaya, mau apapun itu masalah, mau segimana nggak rasionalnya alasannya, lu akan terima dia. Karena memang dia orang yang benar-benar lu butuh. Butuh sama mau beda ya. Kalau mau ya kayak lu tadi tuh ngomong apa? Ngentot. Nah, kan? Lu mau. Lu cuma mungkin ke arah situ kalau para cowok ya. Tapi kalau lu yang lu butuhin, lu nggak butuh tentang fisiknya, apapun dia tuh lu nggak butuhin lagi. Lu butuh cuman waktunya. Ketika lu berdua memanfaatkan itulah. Tapi menurut gua hal yang sangat tidak sehat dalam berhubungan tuh ketika lu udah main fisik. Nah, maksud gua sampai lu mukul, itu lu noyol pun itu udah dalam konteks serius ya. Gua sering
noyol cewek gue ngatain anjing, tai, babi, gue sering. Gue ngomong sama dia juga gue lu anjing, tai gitu loh. Tapi kalau lu udah konteksnya serius, itu enggak banget. Itu enggak banget. Udah hal yang bahkan dalam hal lu lagi emosional dan lagi berdiskusi ya, lu ngeluarin kata yang enggak pantas aja itu jangan, menurut gue jangan, karena ayolah. Ini bukan karena lagi lu mesti saling gengsi, ini lu mesti mendiskusikan sesuatu hal yang bikin jadi lebih baik. Berantem itu seni pacaran, bos. Pasti, karena dari berantem lu tahu lawan jenis lu butuh apa dan mau apa di lu. Dan sebaliknya, lu mesti kayak gimana. Gue sih ngeliatnya itu. Kalau udah ke fisik, aduh, enggak deh. Enggak, lu enggak laki sih bagi gue. Kalau udah ke situ ya. Bener, lu mau difisikin emang? Ya enggak lah, menurut lo. ya, lu di 619 gitu. Dia dari tadi celotokan itu anjing ya. Bener delay gitu. Iya. Makanya kalau dia lagi ngomong sesuatu mendingan kita diem dulu dah. Bener. Delaynya agak panjang tapi Ya jadi gak selamanya cinta di SMA itu dikatakan cinta monyet ya berarti ya. Iya. Bisa berujung seperti bapak ini yang menjalaninya. Ya, tapi kan gue juga belum tentu terbukti kan. Iya. Iya sih. Dan yang pasti gue ngelihat kayak gini sih nih, semua tuh pasti ada prosesnya. Zaman lu SMP ya lu pure bodo amat, yang lu bilang SMA lu kayak gue lebih ke temen. Di kuliah dia baru dapetin rasa feel sayangnya. Setelah lulus kuliah dia udah tahu gimana ke depannya. Itu kan butuh proses, dan bagi gue itu yang lebih baik sih. Lu nemuin satu orang di segala proses lu dan segala zaman lu, itu gila. Yang mesti diundang sebetulnya ceweknya. Tekanan batin gak? Iya itu dia sih. Sebenarnya gue butuh pikiran dari ceweknya nih bisa ngadepin orang kayak gini gimana? Nah, malah pertanyaan gue satu sih. Pernah gak dia ngeluh sampai dia berusaha untuk kayak, gue kayaknya gak sama lu deh, gak bisa karena nerima sikap atau sifat lu yang kayak gini? Mungkin saat gue proses pindah kuliah, itu gue dulu kan sempet 2 tahun di Trisakti Akuntansi, terus gue pindah ke IKJ kan. Oh anak seni. Seno. Oh Seno. Bapak Seno yang mana nih? Itu. Senopati goblok, gitu tolol banget dah. Bego. Terus. Ya itu mungkin secara akademik dia kan emang oke gitu kan. Terus dia mempertanyakan lah di fase kuliah kan orang menemukan pemikiran-pemikiran baru tentang tahap keseriusan dalam berpasangan kah, ingin dibawa kemana kah setelah dia lulus. Dia mulai mempertanyakan itu. Jadi secara tidak langsung mungkin dia gue nggak tahu, ini opini pribadi, dia meragukan masa depan gue. Mungkin ya, ini gue nggak tahu. Jadi ya nggak ada yang bisa gue janjikan juga. Dan satu hal sih, gue juga orang yang nggak bisa menghumbar janji. Ya betul, jangan kalau bisa sih. Iya, makanya gue saat dia bertanya gitu, ya nggak ada yang gue bisa janjikan. Lu mau jalan ya jalan, mau ya udah. Tapi secara eksplisit dia juga nggak ada kata-kata putus atau gimana ya. Oh itu lebih ke diskusi gimana lunya ya. Makanya mulai dari situ gue menemukan fase, oh ya udah gue lagi menjalin hubungan nah, ya gitu. Iya. Dan gue juga kayak gitu nih. Gue kayak dia kayak ada kadang lu bakal nemuin orang yang bener-bener peduli sama lu dengan caranya dia, ngerti gak sih? Tanpa dia memaksakan. Dia tahu nih dia lagi ada problem tentang itu, tapi dia nggak memaksakan hatinya gitu. Kayak gue butuh yang begini. Dia enggak. Dia masih ngelihat dia. Dan dia mau perjuangin dia untuk di posisi itu. Dan gue di posisi itu, gue ngerasa kayak wow, itu udah ngalahin segalanya. Daripada kata sayang, daripada lu mesti dikasih surprise ketika lu dikasih ulang tahun bla bla bla, itu nggak ada yang lebih baik ketika dia sadar gimana posisi lu, tapi dia selalu berjuang untuk menjadikan lu posisi di mana dia menjadi pelamin menikah lah sama lu lah setidaknya. Gila sih bagi gue kayak gitu. Karena bagi gue ya ini zaman dimana cewek udah butuhnya bukan lagi cinta, memang. Tapi untuk orang yang mau berjuang bersama-sama dari nol tuh kan sulit dicari. Dan ketika dia diskusiin itu sebagai cowok ya, pasti kita jauh lebih ngehargain itu. Karena jangan lu bilang cowok tentang otak mulu deh, enggak. Ada saatnya kita main perasaan. Ya. Benar. Dan gue bisa menarik kesimpulan sih untuk menjalani
hubungan. Ya bener, satu itu lo harus komunikasi yang baik dan semua tentang balik lagi ke kompromi. Gimana kalian berdua tuh saling kompromi dengan sifat, sikap, apalah segala macam, dan gimana kalian untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan kalian itu sih. Bener. Dan kenapa mesti ada komunikasi dan jujur yang paling penting untuk apa? Untuk tahu sama satu sama lain tuh tahu gitu. Apa masalahnya, apa kekurangan, apa kelebihannya. Jadi dari awal dia udah paham, dia ngehadepin orang yang kayak gimana. Dan ketika dia udah tahu itu, dia tahu ketika dia dapetin orang yang kurang, dia berarti mesti lebih untuk berjuang kehadap orang ini kan. Bukan berjuang sih sebetulnya, setidaknya memberikan sesuatu nilai lah lebih ke cowoknya, dan sebaliknya cowoknya juga ngasih nilai yang lebih untuk ceweknya. Toh untuk keduanya bakal jadi masa depan kan. Kalau emang lu orang yang tepat ya bagi gue. Kalau iya. Tuh kan celutukannya. Iya, Emang bangsat. Emang bangsat. Oke, kayaknya sudah cukup sharing-sharing kita sampai di sini. Terima kasih Doni. Terima kasih Mamat atas waktunya. Terima kasih sudah sharing-sharing. Gue tunggu kabar baiknya ya. Kalau gitu dari lo. Ya, kopi habis. Tinggal tuang. Bisa sama kopi. Iya betul. Oke. Kabar baik apa nih? Kabar baik apa aja, nggak perlu ya kabar baik gitu ya. Jangan kemana-mana. Oh iya, oke, nggak boleh ditunggu kalau gitu. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita, podcast with benefit yang ada gambar bibir merahnya. Ada. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita. Pokoknya follow bisikmedia.id. Terima kasih. Bye.